Salam budaya. Selamat datang di lanjutan program Teater Koma Pentas di Sanggar. Yang kali ini jadi bagian dari Festival 44, perayaan 44 tahun usia Teater Koma. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bakti Budaya Jarum Foundation, Bank Sentral Asia, Data Script Canon, dan Pek Martati Laar yang telah mendukung terwujudnya acara ini. Juga kepada Anda sekalian. Pentas kali ini berjudul Suara-Suara karya N. Riantiarno, sutradara Budi Ros. Saat sendirian, seorang pria mendengar suara-suara yang mengancam nyawanya. Dia bercerita terus terang kepada istrinya karena merasa tidak punya salah apa-apa. Tapi benarkah tidak ada kisah masa lalu yang dia sembunyikan? Selamat menyaksikan. Setia. Luka. Masa lalu. Dahulu. Cerita. Asmara. Cinta. Luka. Api. Magelang. Surabaya. Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Setia, luka, masa lalu, dahulu, derita, asmara, cinta, luka, api, Magelang, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Jakarta. Jakarta. Aku mendengar suara-suara. Suara-suara apa? Aku tak tahu. Mendadak, suara-suara itu muncul. Begitu saja. Telingaku sesungguhnya tak mau mendengar. Tapi tetap saja terdengar. Suara-suara itu terdengar dari mulai perlahan sampai kemudian sangatlah keras. Mendesak-desak di telinga. Mendorongku. Aku ingin berteriak. Mulut langsung terbuka. Mengucap. Tapi tak ada suara. Tak bisa mengucapkan. Aku coba berteriak. Terus seperti itu. Aku disudutkan. Di pojok kamar, menutup telinga. Aku sangat ketakutan. Heru, kamu pasti tahu suara-suara itu. Kapan suara-suara itu terdengar? Tidak tahu. Sekarang tidak ada suara-suara itu. Tapi saat sendirian, aku mendengar. Suara-suara itu berdesingan, menusuk telinga. Ingin kututup telinga, tapi tak berguna. Biar kututup, aku tetap mendengar. Menutup telinga sangat tidak berguna. Suara-suara itu tetap terdengar. Suara-suara itu tidak hanya satu, kadang lebih dari satu.
Seperti chorus yang keluar dari mulut banyak orang. Kamu mestinya teriak. Kamu tidak pernah berteriak. Aku akan datang dan pasti mendengar suara-suara itu. Aku akan tahu suara-suara itu bersumber dari mana. Suara orang atau suara angin. Atau mungkin kamu hanya berimajinasi saja. Bukan imajinasi, bukan angin. Orang. Ada kalimat, kata. Aku paham maknanya. Hamidah, kenapa ada suara-suara yang seperti itu? Sejak kapan kamu mendengar suara-suara itu? Suara-suara itu muncul dan ada di mana-mana. 3 bulan. 3 bulan. Iya, sudah 3 bulan. Dan kamu tidak pernah berteriak. Suara-suara itu ada ketika aku sendirian. Di rumah. Begitu kamu pergi keluar. Suara-suara itu muncul berkali-kali. Begitu kamu datang, tidak terdengar lagi. Kalau aku ke kantor, saat ke toilet, suara-suara itu muncul lagi. Di rumah atau di kantor, aku selalu berteriak karena sangat mengganggu. Tapi suaraku tidak terdengar. Apa sebaiknya kita ke dokter? Mungkin dokter jiwa. Tidak, jangan ke dokter jiwa. Aku akan atasi soal ini. Aku tak akan teriak lagi. Aku akan dekati suara-suara itu dan bicara. Biar suaraku tidak terdengar. Mungkin mereka mengerti dan mau menjawab. Kenapa bisa seperti itu? Ada masalah apa? Dan penyakitku yang dulu ketika muda sangat mengganggu, sekarang muncul lagi. Aku selalu merasa perutku sakit. Itu dulu ketika muda. Aku punya penyakit mah. Sekarang sudah tidak mengganggu lagi. Aku tenang. Juga jantung. Yang rasanya seperti tidak pernah berdenyut. Mungkinkah jantungan? Ketika ke dokter, dia menyebutkan jantungku baik-baik saja. Berdenyut biasa. Selama 3 bulan ini, penyakit perut mulai lagi. Juga jantung. Aku merintih di ranjang. Aku merasa masalah ini adalah masalah yang sangat aneh. Ada apa? Aku dihantui oleh kondisi yang sangat mengganggu. Aku berdoa. Mohon maaf kepada Tuhan. Aku tidak ingin diganggu oleh suara-suara itu. Aku merasa sangat sendirian. Tidak, Heru. Kamu tidak sendirian. Aku ada di sampingmu. Aku akan selalu menemani kamu. Sehat maupun sakit. Ada aku di sini. Aku akan menjagamu. Tapi kamu tidak bilang penyakitmu yang lama itu datang. Hanya mah dan penyakit jantung. Kita pasti bisa mengatasinya. Yang penting tenang. Ya, kita bisa mengatasi. Tapi tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Dulu, aku sering sakit kaki. Lututku. Begitu saja. Kadang tidak bisa berjalan. Aku tidak tahu apa penyakitnya. Rematik. Dalam 3 bulan ini, penyakit itu muncul lagi. Umurku belum lagi 40. Masa aku kena penyakit itu? Tidak mampu berjalan?
Kalau kamu pergi, di rumah, aku selalu seperti itu. Aku diam saja, duduk. Di kantor, aku merasa jantung tidak berdenyut lagi. Dan sakit di kakiku itu. Kadang di kaki kanan atau kaki kiri, tapi yang lebih sering kaki kiri. Lumpuh. Tenang, itu sangat penting. Dalam tenang kita bisa berpikir, merenung, dan mungkin tidak akan ada suara-suara. Tenang, Heru. Harus sangat tenang. Aku tenang, malah sangat tenang. Tapi suara-suara itu muncul ketika aku sangat tenang. Suara-suara itu kadang berupa ancaman. Misal, membunuh atau dibunuh orang lain. Dan jenis-jenis ancaman lain. Aku harus berteriak biarpun suaraku tidak terdengar. Makna kata suara-suara ini, aku sangat tahu. Ini sangat berbahaya. Aku tidak pernah punya musuh. Aku selalu baik kepada semua orang. Kadang, suara-suara yang muncul biasanya karena kenangan. Ya mungkin kenangan buruk. Tidak usah ceritakan masa lalumu. Tapi kalau boleh aku tanya, adakah seseorang yang pernah kamu sakiti dulu? Ya misal perempuan, mungkin saja pacar yang kamu putuskan. Atau siapa saja, kawan, tetangga. Ya aku tidak tahu. Kamu pindah ke Jakarta. Kita hanya berkenalan 5 bulan. Kemudian kamu lamar. Aku menerima. Aku sungguh tak tahu apa yang kamu lakukan dahulu kala. Tidak ada yang aku sakiti. Aku langsung melamarmu karena aku mencintaimu. Betul begitu. Ya baguslah itu. Suara-suara itu muncul setelah 3 tahun kita menikah. Dulu tidak pernah terjadi. Tidak ada suara-suara. Kita bahagia kan, Hamidah? Sangat bahagia. Kamu tahu, aku tidak pernah pacaran. Banyak lelaki yang mendekatiku, tapi mereka kuanggap sebagai teman saja. Tak ada yang mengganggu, karena pergaulan kami sangat baik. Hanya kaulah satu-satunya lelaki yang ku kenal. Kemudian kita menikah. Dan memang kamu wajib aku cintai. Aku sangat mencintaimu. Apa kita bahagia, Heru? Kalau kamu mencintaiku, aku sangat bahagia. Kita bahagia. Akan kita lalui masa-masa ini. Anggap saja cobaan dari atas Tuhan. Kita hanya bisa berdoa. Jangan pikirkan perkara yang lain. Pikirkan hanya aku. Pikirkan aku yang selalu ada di sisimu dan mencintaimu. Pikirkan hanya aku saja. Iya,
Aku akan selalu memikirkan kamu. Hanya kamu. Apakah kamu, suara-suara, akan datang juga? Istriku tengah pergi. Aku yang datang, Heru. Kamu siapa? Mengapa muncul? Aku sengaja datang untuk kamu dan istrimu. Aku adalah dirimu sendiri. Aku. Aku adalah kamu. Bukan lelaki. Perempuan. Aku Sarinda. Kamu wajib bercerita kepada istrimu apa yang dulu pernah kamu lakukan. Kamu harus bicara jujur. Kamu mencintai istrimu, bukan? Kalau kamu tidak jujur, artinya kamu belum mencintai dia. Kejujuran penting bagi rumah tangga. Untuk itulah aku datang. Mengapa perempuan? Ingat ibumu. Ingat istrimu. Aku memang dirimu yang lain. Aku sekadar mengingatkan. Perempuan adalah ibumu. Istrimu. Jangan coba mengganggu perempuan. Ingat Heru, istrimu kelak akan melahirkan anakmu. Kamu bilang aku tidak jujur. Mengapa? Apa yang sudah kulakukan? Ingat masa lalumu. Aku sudah tidak ingat. Pernikahan ini membuat aku tidak ingat masa laluku. Coba ingat-ingat. Kamu pindah dari kota mana? Apa peduli kamu? Ayolah. Tak ada yang bisa kamu sembunyikan dari aku. Ayolah, Heru. Ah. Aku bekerja di Magelang. Lalu pindah ke Surabaya. Kemudian ke Yogyakarta. Sesudah itu pindah ke Bandung. Dari Bandung dipindah ke Jakarta. Di Jakarta, aku mengenal Hamidah. Cuma 5 bulan kami berkenalan. Lalu aku bilang sama diri sendiri. Hanya gadis inilah yang kucintai. Dia kulamar. Gadisku paling akhir. Apa kabar pacar-pacarmu? Aku memacari gadis-gadis di tiap kota. Orang tidak menyebutku playboy. Karena aku tidak seperti itu. Gadis-gadis itu kuputuskan dulu. Baru memacari gadis lain. Semuanya tidak kusakiti. Lalu aku ketika di Jakarta memutuskan. Hanya Hamidahlah yang akan aku cintai. Aku sudah langsung memutuskan seperti itu. Hamidah kulamar. Dan dia menerima lamaranku. Tidak akan ada gadis lain. Betulkah? Tidak ada gadis lain? Tidak akan ada. Gadis inilah yang paling cocok untukku. Sudah kuputuskan. Akan sehidup semati dengan Hamidah. Hanya dia saja. Betul. Apa di kota lain tidak ada gadis yang kamu lukai hatinya? Tidak ada. Hati gadis mana yang aku lukai? Tidak ada sama sekali. Kami satu kota.
Yang kuputuskan juga tahu gadis mana yang kupacari. Dan tidak ada masalah. Kadang kami ketemu di bioskop atau di perkawinan. Biasa saja. Mana mungkin. Tidak ada gadis yang tidak kamu lukai hatinya. Kami putus. Dan ketika putus, selalu kutanya kepadanya. Apa hatimu aku lukai? Dan mereka selalu bilang, tidak. Tidak. Oh, tidak. Oh, tidak. Aku bersikap sangat adil. Tidak ada yang kutinggal begitu saja. Semua selalu kutemui dulu. Baru kuputuskan. Kami belum menikah. Bagiku, siapa saja yang belum menikah, boleh kupacari. Apa perempuan-perempuan itu mau berterus terang? Hatinya tidak kamu lukai. Jangan salahkan aku kalau mereka tidak mau berterus terang. Sebagai perempuan, pasti mereka akan selalu menyembunyikan isi hatinya. Perempuan selalu begitu. Dia mungkin akan mencintaimu, tapi mungkin dia akan bilang tidak mencintai. Seharusnya kamu tahu, gadis-gadis itu pasti sudah kamu sakiti hatinya. Mengapa hatimu sangat tidak lembut, Heru? Aku sangat lembut. Setiap gadis yang kupacari, aku memacarinya dengan tindakan yang sangat sopan. Bukan tindakan kasar. Mereka aku hargai sebagai perempuan. Itu makanya aku tidak disebut playboy. Karena aku tidak seperti itu. Kamu sebut 2 kali kata playboy itu. Kamu memang playboy, Heru. Kamu sangat tidak menghargai perempuan. Kamu sakiti hatinya. Ingat, siapa yang kamu pacari di Magelang? 2 gadis. Dan mereka sampai sekarang tidak kawin. Karena hatinya sangat kamu sakiti. Ingat, Surabaya? 3 gadis kamu pacari. 1 gadis kawin. Dan nasibnya bagus. Bahagia. 2 gadis lainnya sekarang menjadi pelacur. Jangan sebut lagi gadis yang pernah aku tinggalkan. Tidak mau mendengarnya. Semua gadis yang kuputuskan, aku selalu menemuinya. Dan tindakanku sangat wajar. Di Yogyakarta kamu memacari 2 gadis. Yang pertama, lari ke London. Dan entah apa yang dia lakukan di sana. Dia ke sana karena berpacaran dengan seorang pejabat yang punya istri. Gadis yang satunya sekarang menjadi suster Katolik. Sudah. Aku tidak mau mendengarnya. Jangan sebut lagi nama mereka. Di Bandung kamu memacari banyak gadis. Semua kamu pacari. Dan kamu menyebut dirimu bukan playboy. Yang Bandung tak usah aku sebutkan. Semua gadis kamu kenal di beberapa kafe. Atau kusebutkan mereka satu persatu. Aku akan minta maaf. Aku memang playboy. Aku banyak salahnya. Suara-suara itu datang dari masa lalumu. Suara-suara itu sebagian besar ingin membunuhmu. Kalau ada yang akan membunuh, mereka bersyukur. Suara-suara itu adalah kenangan lama. Kenangan lama yang buruk sekali. Aku memang harus bertobat. Aku harus jujur kepada istriku. Aku harus mencintai dia. Aku memang sangat mencintai dia. Iya, harus. Hanya itu saja. Aku datang untuk itu. Kamu harus jujur kepada istrimu. Aku akan minta maaf. Aku akan bicara kepada istriku. Semoga kamu betul mencintai istrimu.
Aku harus berubah. Aku akan berubah. Hamidah, Ya Heru, aku mau bicara. baik. Tapi, bolehkah aku bicara dulu? Sesudah itu kamu bisa bicara. Baiklah, mau bicara apa? Tadi aku ke dokter. Dia memeriksa perutku. Dan apa yang dokter bilang? Apa? Aku hamil. Sudah 6 minggu. Kamu hamil? Iya. Apa? Kamu tidak gembira? Tidak bahagia? Sangat gembira. Sangat bahagia. Sangat senang. Baik. Giliranmu. Mau bicara apa? Ini kebahagiaan luar biasa. Aku mau bicara. Sepotong kata saja. Aku sangat mencinta Hamidah. Aku bahagia.